Judul, Luka di Balik Pintu, pukul 01.42 dini hari. Sebuah jeritan membelah sunyi di sebuah perumahan oled. Di rumah nomor 27, ditemukan mayat wanita muda, Nadia, tergeletak bersimbah darah di dapur. Pisau tertancap di perut, pintu depan terkunci dari dalam. Tak ada tanda perampokan. Detektif Alvin, terkenal dingin dan tajam, tiba di lokasi. Korban adalah istri muda dari pebisnis terkenal, Dion Prasetya, yang saat kejadian mengaku sedang dinas luar kota. Namun yang membuat kasus ini janggal, Nadia sempat menghubungi 911 dan hanya sempat berucap satu kalimat. Dia datang, dia masuk lewat belakang. Dari awal Alvin tahu, ini bukan pembunuhan biasa, rumah itu terlalu rapi. Tak ada barang terpecah, tak ada sidik jari asing. Yang menarik perhatian hanyalah lukisan tua tergantung di ruang tamu. Di baliknya, tersembunyi kamera kecil tersembunyi. Rekaman menunjukkan Nadia bicara sendiri di meja makan, lalu tiba-tiba menoleh panik ke pintu belakang. Kamera mati 2 detik sebelum ia berteriak. Ada 3 orang yang punya akses ke rumah. Dion, suami korban; Dira, adik angkat Nadia yang tinggal di rumah sebelah; Bu Sari, art rumah yang keluar dari pekerjaan 2 hari lalu, tanpa alasan jelas. Dira terlihat gelisah. Aku dengar suara dari rumahnya malam itu, tapi aku takut ke sana. Aku kira dia sedang bertengkar di telepon. Alvin menatap matanya. Dira tampak menyembunyikan sesuatu. Setelah penyelidikan lebih dalam, Alvin menemukan rekam medis milik Nadia yang menunjukkan tanda kekerasan berulang dalam 2 tahun terakhir. Lembab, tulang retak, memar di punggung. Kenapa tidak dilaporkan? Gumam Alvin. Dira menjawab lirih, karena Nadia takut. Suaminya punya kuasa, uang, dan ancaman. Ancaman, dia bilang, kalau Nadia buka mulut, semua orang yang dia sayang akan ikut lenyap. Dion akhirnya pulang ke rumah tampak terpukul. Kenapa kau kembali begitu cepat? Tanya Alvin. Karena aku lihat berita. Nadia, dia istri yang baik. Siapapun pelakunya, akan kubunuh kalau bisa. Tapi Alvin sudah mencium bau kebohongan. Jejak GPS menunjukkan Dion tidak pernah meninggalkan kota. Dira akhirnya tak tahan. Ia mengaku, malam itu Nadia mengirim pesan. Kalau aku mati, lihat di lemari kamar atas. Polisi membuka lemari itu. Di dalamnya terdapat perekam suara kecil. Rekaman itu berisi suara pertengkaran. Dia, kau pikir bisa tinggalkan aku begitu saja? Nadia, aku tidak akan diam lagi. Diam, semua akan tahu. Dian, kau tidak akan sempat bicara. Suara pecahan, jeritan, lalu sunyi. Dion ditangkap malam itu juga. Saat diborgol, ia hanya tertawa kecil. Kalian pikir kalian tahu cerita lengkapnya? Nadia bukan korban. Dia pemicu semuanya. Alvin tak menjawab. Tapi malam itu ia berdiri sendiri di ruang tamu rumah Nadia, menatap lukisan dan kamera rusak di baliknya. Ia bergumam sendiri, kebenaran itu tidak selalu putih atau hitam. Kadang dia berlumur merah.